Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, harus jadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang kedamaian hati, hidup damai. Sebetulnya, siapapun kita, tujuan akhirnya ingin mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, rasa syukur. Semuanya. Entah Anda ini direktur, CEO, guru, dosen, dokter, imam, ibu rumah tangga, apapun. Tujuannya tetap sama. Menjadi orang yang damai, penuh sukacita dan syukur. Menjadi pengusaha kalau tidak hidup damai dan syukur lah terus untuk apa? Menjadi dokter kalau tidak hidup dalam kedamaian, rasa syukur dan sukacita terus mau apa? Ujung-ujungnya sama. Kabar baiknya adalah bahwa kita semua bisa memperoleh hidup damai itu. Hidup penuh syukur dan sukacita. Karena kita mempunyai semuanya untuk hidup damai, bersyukur, dan bersukacita. Sehingga sebetulnya hidup syukur, damai, dan sukacita itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Apapun yang terjadi di luar, kita bisa tetap damai, tenang, penuh syukur, dan sukacita. Kalau kita tidak menemukan damai, kita yang membawa damai. Kalau kita tidak menemukan sukacita, kita yang membawa sukacita. Karena kita bisa. Terutama kemampuan besar yang diberikan Tuhan kepada kita yang setara dengan kemampuan Allah sendiri, yaitu kemampuan mencintai. Itu kekuatan Allah sendiri, karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia tinggal di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu bisa mengalahkan segala-galanya. Maka kita bisa juga membawa damai. Bisa juga kita memperoleh kedamaian. Tetapi memang kita diminta untuk menyangkal diri. Tidak egois. Tidak memikirkan diri sendiri. Karena sebetulnya sumber dari hidup yang tidak damai itu ya egoisme itu. Tetapi dengan mencintai, kita memperoleh damai itu. Kita memperoleh sukacita itu. Kita memperoleh rasa syukur itu. Dan so powerful. Maka kita harus mempunyai dasar hidup kasih. Kita harus digerakkan oleh belas kasih. Bukan oleh yang lain-lain. Kalau kita seringkali mencari kesalahan orang lain, lalu kemudian menyalahkan, ya tidak mungkin damai. Tapi kalau kita menemukan kesalahan juga pada orang lain, tetapi kita mengampuni, kita bisa menerima dan mengerti, nah kedamaian ada pada kita. Maka tergantung juga pada mindset kita. Tergantung juga pada energi yang menggerakkan kita. Situasi batin kita. Disposisi batin kita. Maka yang perlu dilatih justru kemampuan kita mengasihi. Kemampuan kita mengampuni. Kemampuan kita untuk membawa damai. Nah, itu yang perlu dilatih. Dan memang ini perlu latihan. Terutama mengendalikan pikiran kita. Kalau kita banyak melepaskan apa yang ada dalam memori kita tentang seseorang, tentang luka lama, tentang trauma di masa lalu, dan kekhawatiran masa depan, maka kita bisa lebih damai. Masa lalu, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan mengampuninya. Supaya kemudian kita juga bisa melepaskan. Masa depan yang sering membuat kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara engkau. Surat Rasul Petrus.
Yang penting kita hidup sepenuhnya sekarang ini, sepenuh hati, penuh kasih, dan selalu memilih kebaikan. Seperti prinsip yang dipegang oleh Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita mau berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik membawa kedamaian, berbuat jahat membuat kegalauan. Besar atau kecil, tidak masalah. Maka prinsipnya adalah berusaha berbuat baik kepada siapapun juga. Membawa kebaikan, itu yang penting. Kalau ada situasi tertentu, kita juga harus memilih menyelamatkan atau tidak bertanggung jawab. Egois. Kalau menyelamatkan, siapapun yang diselamatkan, maka kemudian kita memperoleh damai. Tapi kalau egois, memikirkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, itu juga membuat kita tidak damai. Maka sebetulnya hidup damai itu mungkin, karena tergantung pada kita, bukan tergantung di luar sana. Terutama kalau kita sadar bahwa kita itu dikasihi Tuhan, bahwa kita hidup di dalam Tuhan, maka kemudian kita bisa hidup damai. Yang penting kita berdoa supaya dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari banyak gangguan, dan dibersihkan dari dosa. Itu yang membuat hidup kita itu menjadi lebih tenang. Hidup sederhana, memilih kebaikan, dan berusaha menyelamatkan situasi orang lain, supaya kemudian kita memperoleh kedamaian. Karena ujung-ujungnya itu yang kita cari, bukan yang lain. Kalau sudah damai, tenang, dan penuh sukacita, maka semuanya akan dilimpahkan kepada kita. Dalam bahasa Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Dan ada latihan sederhana, sebelum tidur, sungguh-sungguh sesudah berdoa, terima semua, baik dan buruk yang terjadi hari ini, dan ikhlaskan, serahkan kepada Tuhan, supaya berangkat tidur itu kosong, nol. Tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang diingat, tidak ada yang dibawa-bawa untuk besok. Sehingga tidur itu dengan keadaan tanpa pikiran, tanpa beban. Tidurnya cepat, tidurnya nyenyak, bangunnya seger. Lalu besok memulai sesuatu yang baru. Sudah tidak perlu mengingat-ingat yang sudah terjadi. Hadapi saja yang akan terjadi itu dengan penuh kesadaran, sepenuh hati, serba baru. Dan itu kesempatan baru juga, dengan segala macam pilihan yang ada. Dan karena itu, hidup sepenuhnya bersyukur, lalu siap menerima kejutan dari Tuhan. Hidup seperti itu jauh lebih membuat kita damai, tenang, penuh syukur dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.